Menurut lo nih, buat para pemula desain grafis di luar sana, kiat-kiat apa yang bisa lo berikan buat mereka? Belajar sih, terus belajar. Pastinya ya. Kamera roll. Tar dulu yuk, gue belum siap nih. Ih, sama lu. 3, 2, 1. Audio roll. Kamera roll. Yuk. Ya lu lagi ya mancing-mancing. Ya. Yuk, kita hari ini mau ngomongin apa sih yuk? Nih ada orangnya di depan. Minum mulu lagi. Gue. Wan, lu mau ngapain sih Wan? Ya lu manggil gua ngapain? Ya enggak Wan, kita butuh inspirasi Wan. Jadi kan di tengah wabah gini kan banyak yang dirumahin ya yuk. Kepo kita. Kita kepo sama profesi lu, tapi profesi lu itu kan bisa multifungsi, makanya kita pengen tanya-tanya. Kata siapa lu? Kata gue. Iya, benar. Boleh. Langsung aja yuk. Kenalin dulu lah namanya siapa? Bro, nama lu siapa bro? Nama gua Irwan. Weh, Irwan Kelas apa? berapa? Irwan apa? Muhammad Irwan Ibrahim. Muhammad Irwan Ibrahim itu artinya apa? Artinya gua nggak tahu artinya apa. Tapi yang jelas sih nama Nabi sih. Oh, nama Nabi. Nama Namanya Nabi. berat lah, nama baik lah ya. Iya, tapi kalau Irwannya nggak tahu. Nama bagus ya. Iya. Nama bagus. Cuman orangnya nggak bagus sih kayaknya. Insya Allah. Wan, mulu nih. lu itu ngomongin dari tadi ngomongin apa nama, tapi dibalik nama kan, tapi sebenarnya nama itu kan emang embel-embel. Tapi sama ini, sebuah produk kalau tidak ada embel-embel dari sisi desain grafis tidak ada artinya ya. Oh berarti Irwan ini desain grafis ceritanya. Nah, jadi ceritanya kita mengundang seorang desain grafis profesional, Muhammad Irwan. Jadi orang yang berjasa di dalam Sebuah produk, kemasan, iya. tampilan, iklan, promo, apapun itu. Bukan begitu Pak Irwan? Gitu ya. Betul. Betul. Begitu ya. Ya begitu. Lu jangan tahu-tahu aja Wan. Udah berapa lama Wan di profesi ini? Kurang lebih gua udah 10 tahun. 10 tahun. Usia lu aja baru Iya. 17. Gua masih 8 tahun coy. Sisanya Iya. Iya bener itu 10 tahun kira-kira 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Jadi udah ngelotok lah ya. Udah Ya. khatam lah ya. Biar masih belajar juga sih gua. Oh, bisa. Iya, masih Tapi tahu. tapi emang background lu emang dari desain. Oh, background enggak, background malah justru IT. Oh? Iya. IT lu IT. Ya seriusan. Tapi Iya. kalau larinya ke desain grafis, Sebenarnya sih masih berhubungan karena kan desain grafis itu digital, IT juga digital kan pasti. ya IT kan banyak, ada IT programming, Ah. ada IT support, IT desain juga ada. IT desain juga ada. Kayak gitu ya. Gue lebih ke situ sih sebenarnya Lebih ke desain grafis. Soalnya lebih asik sih emang. Asik, emang kerjanya asik. Asik, lu cobain aja. Lu mau coba? Rencana setelah ini gue pengen private khusus. Boleh. Boleh. Soalnya kalau desain itu kan kita lebih lihat warna, gambar, nah itu lebih enak kalau ini. Dari Kalau kerjaan kita, pandangan kita lebih enak ya. iya, kalau misalnya programmer kan lebih ke angka, coding kayak gitu-gitu kan. 1.0, Bosen. 0.0 gitu kan. Iya, kalau menurut gua bosen gitu. Bosen ya. Untuk bidang itu. Tapi kalau untuk desain karena kan tiap hari harus update warna itu kan banyak, gambar pun banyak. Ya IT sebenarnya juga coba tetap angka. Di angka itu juga pasti ada warnanya, angka huruf itu ada warnanya di coding itu. Tetap ya, Iya. berkesinambungan ya. Iya, cuman kan warnanya beda sama desain. Nah, ini kan lu kan salah satu desain grafis menurutku ya udah profesional. Internasional lah. Internasional. Profesional. Bisa. Wah, Bapak ini luar biasa. Jam terbangnya tuh sebenarnya udah Luar biasa apa biasa juga? Apa biasa aja? Enggak, gua penasaran serius. Kita kan belum pernah ngobrol yang secara intimate gini yo. Iya, Kita iya. biasa partner kerja ya sebatas ya kerjaan ini masing-masing Iya, gitu. iya. Nah, untuk bisa menjadi profesional itu haruskah kita menempuh pendidikan yang formal misal ataukah kita mengikuti kursus Oh, gitu atau bisa otodidak ya? Iya, atau mungkin kalau gue nggak ngerti, maksud gue lu kan IT ya sebelumnya ya bro. Maksud gue ke desain itu apa memang lu sebelumnya lu suka ataupun memang lu emang udah niat atau memang lu apa sih maksudnya yang awal-awal lu bisa dari IT terus lu melenceng ke desain nih? awalnya sih nggak ada niat buat ngedesain.
tadinya ya emang mau IT ya IT aja itu, mau jadi programmer kan. Cuman di pertengahan untuk waktu kuliah itu ada temen yang ngenalin tentang desain. Nah ternyata tuh asik juga, akhirnya gue tekunin. Gue pikir gue juga salah jurusan pas gue masuk IT, terus ternyata gue nyemplung ke desain, gue pikir juga salah jurusan. Nah ternyata di IT tuh ada juga desainnya. Waktu di kampus gue ini ada jurusan ada mata kuliah itu yang jurusannya tuh desain grafis. Waktu itu gue ambil, akhirnya gue ambil fotografi juga ada. Nah ini asik juga nih, ternyata setelah gue lulus kepake juga gitu loh. Kepake ya, justru tidak diduga bakalan bergelut di bidang ini ya. Iya. Dulu juga ada teman gue juga banyak yang ngeremen lu IT. Waktu gue kuliah ya, lu IT kalau nggak belajar ke programming, lu malah ke desain. Ya gue yakin nih gue punya fashion gue sendiri nih di sini. Gue bakal bisa maju di sini nantinya. Walaupun emang gue kuliah IT, tapi kan nggak harus gue jadi IT. Gue bisa harus kerja jadi IT juga kan. Rezeki orang kan udah ada yang ngatur pasti. Iya benar. Gitu. Tadi lu ngomongin fashion nih bro. Emang menurut lu desain grafis ini merupakan salah satu fashion gitu? Fashion? Iya, fashion dari kerjaan kan? Ya, Fashion kerjaan. fashion, bukan fashion. Bahasa ya. Kering ini. Epetan, ngomongnya Gitu. epetan. Ya gitulah pokoknya. Nanya susah. Itu Ya. nggak pertanyaan susah, itu pertanyaan mudah. Jadi karena justru pertanyaan itu berangkat keingin tahuan gue. Ya kalau dibilang fashion ya bisa juga, tergantung orang menanggapinya sih sebenarnya. Tergantung ya. Iya tergantung orangnya, tapi ya emang sekarang desain itu penting kan. Desain programming itu saling berhubungan sekarang. Oh iya, desain apa aja sih yang biasa lo pegang? Biasanya sih desain konten, Desain konten. web, aplikasi, terus desain promo lah, lebih ke promo sebenarnya. Desain Promo promo. kayak banner web atau banner cetak kayak gitu sih biasanya. Masuk ke desain produk juga? Produk juga bisa, packaging produk nih itu juga bisa. Berarti job desk-nya sekitaran itu ya? Iya itu. Bikin itu yang pantesan yang mau kayak produk-produk kita gitu kan, web-web kita nih Semuanya orang yang berjasa di dalam itu. Ngomongin produk bro, apa sih maksudnya sebuah produk tanpa adanya sentuhan dari desain grafis menurut lu akan menjual nggak? Enggak sih, kurang menarik jadinya. Karena kan pertama, contoh gini deh, kalau lu ke toko baju misalnya, yang lu lihat yang pertama isi dalamnya itu toko atau luarnya dulu sih? Luarnya lah. Ya kan gua belum mulai masuk. Iya. Enggak, yang meniat lu pengen masuk tuh pasti luarnya dulu dong lu ya. Pasti. Gua lihat nih Ya luarnya. gue juga ngeliat cewek yang ngeliat luarnya dulu. Iya luar dulu baru dalamnya kan. Iya. Nah, yang penting orang minat dulu masalah enak enggaknya. Nanti. Itu kan tergantung dari produk itunya. Yang penting orang mau ngambil dulu nih dari desain itu kan menarik, pasti orang ambil gitu loh. Desain utama ya. Iya. Termasuk utama ya, garda terdepan ya bisa dibilang ya. Bisa dibilang gitu. Oh, macam dokter aja sih, garda terdepan gitu Ternyata ya. seorang desain grafis juga bisa jadi garda terdepan. Iya. Contoh kalau waktu lu milih pacar nih, lu lihat luarnya dulu dong. Kalau halus semua mau. Enggak sih, gue liatnya kemarin dari umun-umun ya. Ya kayak gitu sih. Bener-bener ada paku apa enggak gitu ya. Kayak gini sih gue. Soalnya ketemu di taman lawak. Gitu deh. Ya. Mbak Jamali? Iya. Nah, Wen, sekarang kan banyak lah pemula-pemula ataupun orang-orang desain grafis yang belajar otodidak nih. Nah, sebenarnya untuk pemula nih, untuk profesi ini termasuk profesi yang sulit atau mudah? Ya mudah-mudah susah gampang sih sebenarnya. Susah. Kalau orang yang nggak minat untuk desain tuh susah pastinya. Mau dipaksain kayak apa juga nggak bakal bisa pasti. Karena kan orang itu ada dua tipe yang lebih ke lebih ke matematika tuh kayak misalnya programming itu kan lebih ke angka tuh. Tapi orang-orang kayak gitu untuk desain biasanya susah. Lebih ke hati gitu. Ya lebih ke hati mungkin. Enggak, kalau gue bilang sih kalau misalnya desain ya dia mengandalkan banget kreativitas lu nggak sih Iya, sebenarnya? benar sih. Semua mengandung kreativitas.
orang bikin program juga pun harus ada kreativitasnya. Jadi mungkin kalau desain lebih apa ya, lebih banyak kali kreatifnya, harus lebih full. Harus lu imajinasi lu tuh harus Nah, tinggi gitu ya. iya. Ya lu harus menghayal kira-kira apa, imajinasi lu harus Iya. harus luas gitu ya. Ya lu mah jangan mikir yang aneh-aneh. Iya. Aku beneran. Iya benar. Iya kan aku bilang lu mah Gue juga lagi berimajinasi Tahu, tentang apa mikir. yang lu imajinasikan Iya. gitu. Tapi desainer nggak boleh egois juga. Kadang imajinasi kita tuh begini, tapi nggak sesuai juga sama kemauan klien. Oh. Nah itu agak sulit. Jadi biasanya. nggak bisa selera kita begini, enggak ya? Nggak bisa karena apa ya? Ya misalnya lu beli nasi goreng tapi yang dibikinin mie goreng kan nggak mungkin mau kan. Walaupun sama digoreng, tapi lu mintanya nasi goreng, dikasihnya mie goreng, pasti lu tolak. Dalam banget. Iya, benar, Sampai benar, segitunya benar, ya benar. ternyata. Berarti memang kalau di desain ya harus menyesuaikan dengan kemauan atau keinginan pasar berarti. Ya, sisanya kita explore. Mau kayak gimana? Yang penting kita tahu pokoknya, oh dia maunya kayak gini. Kita tinggal explore di desainnya itu kayak apa. Gitu. Sama biasanya penyesuaian kalau misalnya untuk perusahaan ini lebih kemana sih gitu. Terus kalau misalnya dia udah punya logo itu lebih gampang lagi. Jadi kita desain itu nggak lari dari biasanya warnanya logo itu, arti si logo itu. Nah biasanya kayak gitu. Nah itu lu bisa ini bro, bisa apa namanya? Bisa kadang-kadang kalau misalnya logo ataupun apa gitu ya, itu kan kadang-kadang suka ada apa ya namanya filosofi. Ya? Artinya Nah, masih ada ya? iya kan, ada filosofinya. Nah lu tuh bisa bikin sedemikian rupa kayak gitu, arti dengan filosofinya atau memang ya banyak desain grafis nih cuman ya gue cuman desain aja nanti mungkin filosofinya apa itu lu harus ngerti nggak sih kayak gitu. Harus ngerti, asal muasal dari perusahaan ini harus ngerti pasti. Ya contohnya kalau misalnya kita tentang bumbu masak, misalnya logo tentang bumbu masak, otomatis itu harus ada apa ya? Ayam-ayam. Icon Ya masakan. masakan itu gimana, kita nggak harus penggorengan atau apa. Iya. Itu bisa kita desain tuh bentuknya kayak apa. Yang penting orang lihat, oh ini nyambung ya, ternyata logo ini sama si masakan ini tuh sama gitu, masih berhubungan. Bener juga, pantas itu Royco logonya ayam ya, bukan kulkas ya? Iya. Ya kalau kulkas beda. Tapi bisa ganti bebek. Iya sih. Iya nggak sih? Yang penting dimasak. Boleh nggak sih? Iya, Boleh kan? Boleh sih. Boleh. Kan icon. Iya. Boleh. Iya boleh. Rasa bebek. Ada yang sapi. Rasa beruang. Oke, Iya. bro. Jadi dari desain grafis ini sendiri, kalau lu bikin sebuah konten nih, sebuah desain. Nah, sebuah desain itu dinilai baik, buruk, atau layak atau tidaknya lah untuk diproduksi, apalagi di skala besar gitu. Nah itu biasanya melalui proses yang panjang nggak sih? Lu harus revisi bolak-balik gitu. Oh iya pasti. Kadang-kadang kemauan klien tuh kita juga nggak sesuai. Kan suka ganti-ganti nih, misalnya klien maunya begini. Tahu-tahu pas kita udah buat itu beda. Ternyata maunya begini. Karena susah, ngebaca orang tuh susah pasti. Kemauan dia tuh untuk kayak apa sih desainnya? Nggak mungkin dong kita suruh gambarin dulu, dia gambar, dia nggak desain dulu atau gimana. Sementara dia minta bikin desain sama gua nih. Masa dia gue suruh desain dulu, kan nggak mungkin. Otomatis gue harus baca dia nih, dia maunya kayak gimana sih, Emang biasanya gimana? Lu kan desain nih, misal nih gue mau mesen nih, misal gue punya produk susu. Nah biasanya tuh si klien lu itu ngasih ke lu itu dalam bentuk apa sih? Coret-coretan atau dia cuma mau ABC dan warna atau gimana? Ya kayak gitu, biasanya coret-coretan juga. Misalnya gue mau warna ini, terus produk gue yang harus ada di foto ini tuh apa sih? Desainnya tuh yang produk yang harus masuk di desain gue itu apa aja? Biasanya gitu. Kalau misalnya dia nggak punya foto produknya, ya paling gue yang fotoin juga. Artinya memang konsepnya tetap dari si usernya berarti. Usernya dia mau kayak apa, kita tinggal bungkus aja. Bungkus nanti kita tinggal explore tuh gimana yang bagus. Setelah mereka puas, misalnya dia udah sisanya gue mau terserah lu deh, mau desain mau kayak apa, baru tuh. Jadi kita udah ada patokan dari awal. Oh ini ternyata benang merah itu begini desainnya. Nah itu tinggal kita explore aja, mau bikin kayak gimana. Gitu sih paling. Tapi kalau tingkat kesulitan selama lu menjalani profesi ini, yang sering banget tuh lu alamin lah gitu, kesulitan dari sisi desainnya atau keinginan user? Keinginan sih, orang ya? di klien ini biasanya yang susah, yang bikin susah ya.
itu yang biasanya awalnya minta A nih, setelah jadi ternyata minta B. Nah itu yang susah, itu ada. Kita juga nggak bisa nolak. Lah kan sesuai dengan arahan awal kan? Iya, tapi kalau kemauannya dia begitu, kita nggak bisa nolak. Itu sekali ya, oke kita terima. Cuman kalau 2 kali 3 kali ya udah balikin aja gitu. Kalau walaupun memang udah sesuai arahan awal nih, misalnya gue mau minta warnanya pink sama hitam misalnya, terus maunya gue ada ini, nah udah lu bikinin kan, lu bikinin, terus pas udah jadi mereka rubah lagi misalnya gitu. Rubah, misalnya warna jadi kuning. Nah itu kan nggak sesuai sebenarnya. Kalau revisi itu kan yang udah dia kasih itu dirubah yang nggak di luar itu gitu. Sesuai misalnya warna pink ya pink, paling teksturnya aja dibedain misalnya. Tapi kalau udah ngerubah warna, awal diminta pink atau jadi merah, itu kan udah lompatnya jauh. Gitu. Jatuhnya bukan kayak revisi. Jadi kayak dia sekarang ada ide A, setelah itu ada ide B, baru tambahin loh. Kita nampung terus dong kalau gitu. PR dulu ya. Ya itu permasalahannya sih yang kalau misalnya klien tuh kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Bro, kalau misalnya di posisi lu nih tadi itu bisa bikin, maksudnya bisa jadi kan orang nggak selamanya kerja kan, kayak lu juga nggak selamanya kerja kan. Itu maksud lu bisa jadi suatu bisnis baru atau peluang baru nggak sih buat ini, buat nextnya gitu loh, next maksud gua. untuk penghasilan lu. Apakah sih? harus berkarya Jelasin. di perusahaan terus? Apakah Iya. bisa menjadi apa ya? Justru bisnis gitu. Oh bisa justru peluangnya banyak. Yang penting update. Kalau desainer itu kita harus update desain yang sekarang tuh yang lagi tren itu yang kayak gimana. Terus yang Nah, itu tuh. penting kayak gitu aja sih. Nah, tahu update-nya gitu gimana? Ya perhatiin aja dari sekarang sosial media udah banyak. Yang lagi ngetren apa gitu ya. Kita juga harus tahu tipe desain tuh kayak apa gitu. Jadi oh ternyata yang model sekarang yang flat kayak gini ya gitu. Kita buat yang kayak gitu, kita explore lagi kayak gimananya. Jadi nggak pure sama yang kayak orang buat. Nah, iya, ngomong-ngomongin sama orang buat nih, bro. Sekarang kan era global lah, lu mau cari apa aja di internet ada kan, desain kayak apa aja ada. Boleh nggak sih kita seorang desain grafis, kita ngambil template dari Google misal, boleh nggak sih kayak Kalau gitu? yang webnya gratis itu gratis sih nggak masalah karena dia menyediakan kan. Menyediakan itu ya, dia menyediakan itu gratis untuk di-download. Kalaupun dia nuntut loh, kenapa dia ngasih gratis awalnya? Gitu. Berarti sejauh itu gratis? Ya nggak masalah. Kecuali memang itu bayar, kita tuh pakai misalnya kan banyak tuh situs yang bayar tapi kita bisa ngakalin untuk jadi free. Nah itu nggak boleh gitu, emang harus bayar karena itu hak cipta orang, hasil karya orang yang memang dia dipublikasi untuk orang tuh biar dapat itu bayar gitu. Kita harus ngargain itu juga. Tapi kalau orang yang ngasih free tapi tahu-tahu minta bayar setelah di-download, nah itu yang kurang ajar menurut saya. Menurut gua. Ada yang kayak gitu ya? Ada biasanya, tapi jarang sih. Semoga udah nggak ada lagi kayak gitu. Semoga ya. Iya. Itu yang dirugikan emang siapa? Ya desainernya. Desainer ya? Desainernya kasihan nanti. Iyalah. Dia udah mikir, iya. imajinasi, ngeprit HP. Tahu di. Nah, tapi dari sisi harga nih ya, misal nih gue user nih, lu kan patokan harga lu udah ada lah standarnya ya. Nah, sementara dari gue user nih, untuk bisa nemu harga, misal gue ngelempar satu project, itu dilihat dari apa sih untuk menentukan harga? Tergantung tingkat kesulitan ya. Kalau harga itu tergantung tingkat kesulitan, terus berapa banyak desainnya, itu aja sih paling. Dia kebutuhannya mau yang kayak gimana, itu yang nentuin dari harga itu. Misalnya susah banget, terus kita juga butuh ternyata desainnya itu desain yang apa sih, yang terlalu banyak atau gimana, butuh hardware yang lebih kuat nih misalnya, nah itu pasti mahal. Jadi kalau desain gampang bisa jadi gratis. Ya tergantung desainernya itu. Kagak juga lah Mali. Iya, lu kagak ngargain banget usaha orang. Tapi dia bilang kalau yang susah itu ya harganya Ya mahal. kasih lah beberapa. Ya. Ceban Wan. Ya, boleh desain. Boleh ya. Desain. Ntar gue mesen desain Ya. baju ya. Ya baju. Satu harga. Tapi bro, kalau buat kayak misalnya lu ngomong tingkat kesulitannya kayak gitu-gitu ya, maksud gua bikin kayak ngedesain, ini kan tuntutan pasar sekarang banyak udah main digital kan. Udah sekarang tinggi kan. banget Iya lah. kan. Nah itu pasti kan kencang banget tuh pastinya. Nah itu kalau misalnya desain grafis itu ngerjain kayak satu desain tuh biasanya berapa lama standar? Tergantung desainer juga. Kalau yang
dia memang udah profesional yang udah apa sih cukup lihat wah kayak gini ya udah biasanya dia udah punya bayangan duluan gitu. Itu cepet paling cuma setengah jam juga udah jadi 15 menit lah Setengah jam. untuk desain apa dulu nih konten apa di Instagram misalnya Instagram itu paling 15 menit kalau yang udah paham konsepnya ya. Yang penting kalau desain itu kita harus pahamin dulu kita mau buat apa sih pertama. Jangan waktu kita kerjain baru mikir, itu yang lama. Iya benar. Itu yang lama kalau yang kayak gitu. Jadi sebelum kita bikin tuh kita pikirin dulu kita mau bikin apa. Yang kayak gitu. Jadi harus banyak menghayal dong. Ya itu juga. Imajinasi, Imajinasi. Pak. Imajinasi, Pak. Menghayal, Gua imajinasi. kayaknya agak sedikit-sedikit bahasa ini ya. Iya gitu. Tapi rancu kayak imajinasi, menghayal. Gue lebih enak menghayal. Ya terserah lu lah. Ya gitu deh pokoknya. Menghayal nanti mikirnya macam-macam. Iya, Iya. macam-macam. Kalau imajinasi udah pasti bagus. Bagus ya. Imajinasi. Hal-hal yang positif ya. Tumben ya bener ya. Beli salah nih gantian. Oke. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan terakhir nih. Ini kan lagi wabah. Oh iya benar. Banyak yang Wah. dirumahin, segala profesi itu dirumahin, bahkan dikatatin ya pun ya turut ibadah. Ya di kantor kita juga kan ada beberapa kan yang di Banyak. rumahin kan. Nah, tapi untuk profesi seorang desain grafis ini berpengaruh nggak sih kalau di tengah wabah ini? Pengaruh. Pengaruhnya dari mana dulu nih? Dari sisi mana? Misal dari pekerjaan dulu. Pekerjaan udah pasti pengaruh juga. Karena kebanyakan sekarang kalau yang segi menguntungkannya ya, banyak orang yang dirumahkan itu mau bisnis online. Nah itu biasanya dia butuh tuh desain kayak apa karena dia untuk promosi sosmed butuh desain dong otomatis. Nah itu ya yang keuntungannya di situ mereka jadi butuh desain tuh pesanan Jadi banyak. lu bisa sampingan malahan ya? Bisa, cuman yang nggak enaknya itu harganya pasti murah, kita nggak bisa kasih harga mahal karena lagi krisis kan. Oh iya. benar. Jadi dia butuh harga murah hasil bagus ya udah kita juga harus ambil. Berarti tapi tetap sih dari sisi profesi lu itu lebih positif ya Iya. dampaknya ya. Itu juga harus kita saling membantu juga sih gitu. Subhanallah. Iya. Tumben ya. Tumben ya. Alhamdulillah. Apa karena lagi di depan kamera? Enggak ya. Bisa jadi. Gua tahu itu orang baik nih. Ya dia orang baik coy, memang. Orang baik. Buktinya Suka dia mau membantu. kita undang. Iya, so asik. Suka membantu dia memang. Suka banget sih. Iya ya. iya. Oke, Wan. Menurut lu nih, buat para pemula desain grafis di luar sana, kiat-kiat apa yang bisa lu berikan buat mereka? Belajar sih terus belajar. Pastinya ya pasti terus belajar. Banyak referensi juga pasti. Itu banyak coba-coba juga harus coba tuh harus banyak. Nggak boleh sekarang belajar besok enggak, sekarang belajar besok enggak boleh gitu. Intinya pertama ya belajar itu dulu aja, belajar apa? Basicnya. Iya basic dulu itu kayak misalnya kayak ukuran frame apa kertas untuk desain ini kayak misalnya Instagram, website itu kan pasti ukurannya beda-beda. Nah itu biar supaya gambar nggak pecah tuh gimana caranya, pasti belajar itu dulu yang pasti kalau basic. Karena kalau desain bagus tapi hasil pecah ya percuma juga. Percuma ya. Sebaliknya. Bro, gue punya satu pertanyaan nih. Kalau misalnya memang nih banyak orang kan memang punya passion ya, dia suka ngedesain gitu ya, Tapi kan yang gue tahu ya, kalau jadi desain grafis itu alatnya itu kan nggak murah. Oh iya benar. Iya nggak sih? Ya kan, gue yakin lu pasti ya lu kan suka bawa kan, lu Komputer suka bawa spek laptop tinggi, sendiri, Mac lu kan suka lu laptop bawa, tinggi. suka bawa Mac gue pernah lihat ya kan, walaupun memang di sini juga ada kan, tapi kan memang pasti Modal kan, lah, butuh modal Iya, ya. maksud gue apa kalau misalnya orang yang kagak punya, nggak punya komputer lah ibaratnya itu gimana bro? Ya kalau niat pasti bisa. Awalnya gue juga nggak punya komputer. Terus Ya gue pertama belajar dari pinjem. pinjam waktu itu ya pinjam juga terus waktu itu kan kuliah ada labnya. Nah dari situ gue belajar ada orang sebenarnya keberuntungan juga sih, ada orang yang akhirnya ngasih gue kerjaan di bidang desain itu, akhirnya gue bisa beli laptop. Nah itu sih pertamanya. Tapi kalau buat yang lain sih ya terus nggak ada kata nggak mungkin sih sebenarnya. Jangan sampai kita nggak punya terus kita nggak mau belajar. Nah, jadi jangan jadi suatu hambatan jadi Iya, ya. yang penting dia ada kemauan dulu. Tuh, nanti ya masalah itu bakal datang sendiri kok. Rezeki sudah ada. Sudah Atau ingat. belajar di warnet kali ya?
Bisa. Gue sih nggak yakin kalau Asal jangan di warkop. model-model begini belajar di warnet sih kayaknya nge-game deh. Ya, ya pastilah kalau itu mah. Nggak Ngapain yakin. lagi? Ya udah, Wan, thank you banget sudah berbagi informasi sharing Siap. Thank you, bro. bareng kita. Siap. Thank you, bro. Next kita akan undang lagi, kita obrolin tentang videographer, menarik. Oh, boleh. Oh iya, boleh. Boleh. Oke, thank you, Wan. Oke. Thank you.